Dalam pemilu-pemilu sebelumnya, grup musik Slank dikenal tidak pernah menyatakan dukungan atau menjadi juru kampanye salah satu capres. Namun di pemilu presiden 2014 ini, Slank akhirnya menyatakan dukungannya pada Jokowi JK. Pasangan ini akhirnya dipilih oleh grup musik Slank sebagai jagoannya. Grup musik Slank yakin revolusi mental yang menjadi program andalan Jokowi akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Walau terang-terangan mendukung Jokowi JK, namun Slank tak mau dikait-kaitkan dengan partai politik tertentu, termasuk dengan PDIP yang mengusung Jokowi. Sebelum mendeklarasikan diri mendukung Jokowi JK, sesungguhnya grup musik ini telah lama menentukan pilihannya. Namun saat itu Slank menganggap tak perlu membantu Jokowi JK berkampanye karena yakin pasangan ini akan menang. Lalu apa yang membuat Slank akhirnya turun gunung berkampanye untuk Jokowi JK? Untuk membahas tema kita kali ini, saya sudah bersama dengan Abdi Negara, gitaris dari grup musik Slank. Mas Abdi, ini kalau kita bicara soal Pilpres nih, Mas Abdi juga termasuk juga di grup Slanknya. Ini pada akhirnya, ini kelihatan sekali mendukung salah satu calon capres dan cawapres tertentu, Jokowi JK. Ya. Apa yang membuat Slank pada akhirnya mendukung mereka? Ada beberapa alasan pertimbangan sih ya. Selama ini memang Slank udah puluhan tahun nggak pernah secara terbuka mendukung salah satu capres gitu ya. Dan kali ini kita berbuat sesuatu, terjun langsung, sama seperti alasan kita kenapa kita turun ke jalan tahun 98 gitu, gabung sama mahasiswa untuk meneriakan reformasi, dan kenapa kita dengan alasan yang sama juga kita kenapa Slank waktu itu turun berdiri di depan KPK saat KPK mendapat serangan gitu. Jadi kita melihat gini bahwa perjalanan reformasi ya, dari reformasi aja ke sini tidak ada perubahan yang signifikan yang terjadi. Cara-cara lama, cara-cara Orde Baru tetap berjalan. Dan pada saat Pilpres kali ini kita melihat ada harapan baru terjadinya perubahan itu. Apalagi dengan gagasan yang diajukan oleh Jokowi, yaitu revolusi mental. Kita melihat bahwa inilah masalah yang selama ini yang membuat Indonesia terpuruk. Bahwa kita sudah berhasil 65 tahun kita revolusi secara fisik, tapi secara mental kita belum terrevolusi. Dan belum ada satu pemimpin yang berani maju ke depan untuk kita harus merevolusi mental, mulai dari diri sendiri gitu ya. Dan kita melihat, wah ini orang ini punya kemampuan itu, dan ada harapan untuk Indonesia berubah dengan merevolusi mental gitu. Dan kita percaya dia bisa lakukan itu karena track recordnya ya. Akhirnya kita bilang, tapi harapan ini kan akan hilang begitu saja kalau kita nggak berbuat sesuatu ya. Dan harapan itu harus diraih kan. Nah, akhirnya kita putusin dengan segala macam pertimbangan bahwa iya kayaknya saatnya kita harus turun nih, saatnya kita harus bertindak dan mendukung karena untuk meraih harapan tadi. Ya, ini kalau tadi diurutin, ada 98 turun ke jalan bersama mahasiswa. Terus pada saat KPK juga sedang diancam dari mana-mana gitu, turun juga. Dan sekarang ini yang ketiga, ini kalau saya melihat ini kan 3 momen yang luar biasa besar sebetulnya. Dalam perjalanan hidup bangsa ini gitu. Ini artinya yang sekarang ini memang sedemikian besar harapan Slank terhadap tokoh Jokowi JK ini. Kita melihat bahwa ini akan menjadi titik tolak dari perubahan Indonesia ke depan. Dan bukan hanya dari Slank ya, kita diskusikan ke teman-teman. Ada sekitar 70 orang musisi dan public figure yang kita ajak berdiskusi sama-sama. Apakah mereka sependapat? Dan ternyata mereka semua sependapat dan punya pemikiran yang sama dan sependapat. Akhirnya kita membentuk satu kelompok, ya udah kita namain diri kita ini Revolusi Harmoni. Kita hidup kurang harmoni ya, antara
sesama tetangga, berbeda suku, berbeda agama, kurang harmonis. Padahal Indonesia dulu dikenal dengan gotong royong ya. Itu kan hanya di dalam cerita kakek nenek kita ya. Tapi kenyataan yang kita lihat, tetangga kita saling berantem, orang kampung A sama kampung B suka berantem. Jadi nggak seperti apa yang diceritakan. Dan itu yang kita butuhkan saat ini. Itu yang kita butuhkan, harus direvolusi. Ya, tapi Mas Abdi, ini kalau saya nggak salah ingat juga salah satu bagian dari slang juga, Bim Bim kalau nggak salah pernah mengatakan bahwa nggak perlulah slang turun ke jalan, Jokowi JK itu pasti menang. Iya, kan Bim Bim juga sempat bilang gini, slang akan turun kalau Jokowi akan kelihatan kalah gitu. Dan itu yang terlihat sebetulnya. Bukan kelihatan. Artinya memang sudah kelihatan ini gini. Kita nggak perlu tutup mata, terbuka lah bahwa apa yang terjadi sekarang di Indonesia sangat tidak baik buat demokrasi ya. Saling fitnah, saling black campaign ya. Saya rasa kedua belah pihak melakukan hal yang sama, itu antara pendukung, dan ini akan mencemari demokrasi itu sendiri gitu kan. Sementara kita ingin Indonesia ini terrevolusi, termasuk mental kita gitu kan, termasuk cara-cara kita melakukan sesuatu dengan cara baik, cara bersih gitu, dan yang terlihat sekarang seperti ini. Makanya kita turun. Turun. Slang selama ini konsisten dari dulu, dari sejak berdiri konsisten untuk selalu meneriakan peace, damai. Jadi kita berharap dengan turunnya slang, orang bisa melihat bahwa bukan hanya mendukung salah satu capres, tapi kita juga ingin mengajak orang bahwa ayo kita berpesta demokrasi sama-sama dengan damai gitu. Karena ini masa depan kita bersama. Mas Abdi, kalau kita bicara soal slang turun ke jalan, kita juga nggak bisa terlepas dari slankers. Ya. Gitu. Banyak pengikut-pengikut slang sebetulnya di sana. Bukankah ini juga nanti akan berpengaruh pada slankers? Artinya kalau misalkan slang akhirnya memilih salah satu capres? Slankers ini, jadi kita pembelajaran demokrasi kita lakukan terhadap diri kita sendiri dan slankers juga. Jadi slankers juga kita bebaskan. Pilih sesuai dengan hati nurani kalian. Pilih sesuai dengan apa yang telah kalian pelajari gitu ya. Apa yang mereka yakini? Apa yang mereka yakini, silahkan pilih. Meskipun slang ke Jokowi JK. Slang ke Jokowi JK kalian silahkan pilih. Baik. Tapi ternyata kan kita ada punya 150 cabang, dan ternyata 90% semua mengikuti slang gitu ya. Sisanya ya ada yang masih ragu-ragu, ada yang memang karena keluarga mereka udah menjatuhkan pilihan ke sana sebelum slang ya. Jadi tapi 90% mengikuti slang.